Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, sebenarnya surprise buat saya. Kenapa? Karena saya hadir di antara para ulama ya, gitu yang memang itu uh, kalangan yang tidak biasa menurut saya. Karena kan biasanya kan peneliti, gitu. Tapi hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu yang memang ada di jalurnya yang memang perlu saya share pengetahuan yang saya punya ke Bapak Ibu semua. Dan saya ini memang kuliahnya itu di bidang dari awal itu biologi. Jadi kurang lebih paham itu seperti apa gen penurunannya segala macam itu. Kemudian juga kebetulan juga saya juga pemegang lab sequencing di BRIN gitu. Jadi ya saya mencoba untuk membagi apa yang saya tahu ke Bapak Ibu semua, dan semoga apa yang saya share hari ini itu bisa sampai pesannya ke Bapak Ibu semua gitu. Saya berusaha semudah mungkin untuk bisa diserap sama Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya hanya bagaimana analisis keturunan itu dapat divalidasi menggunakan molekuler DNA atau kita sebutnya level DNA. Karena kenapa? Ada yang lanjut Pak, silakan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa basicnya DNA profiling itu adalah bahwa setiap individu itu unik ya. Jelas unik. Kenapa? Karena tiap orang itu beda-beda, nggak ada yang sama gitu. Nanti penjelasannya itu ada kenapa Bapak itu beda, saya dengan adik saya itu beda gitu. Itu ada penjelasannya meskipun satu keturunan orang tua gitu. Kemudian ini juga, maaf ya saya berdiri aja Pak. Di sini kita bisa lihat bahwa subset keturunan itu dapat mendiferensi setiap individu, jadi bisa membedakan setiap individu di antara kita gitu kan. Kemudian secara DNA typing ini juga dibentuk secara efisien dan kemudian juga direproduksi juga secara spesifik, makanya ada perbedaan-perbedaan itu. Kemudian kenapa kita perlu DNA test? Jadi untuk melihat bagaimana race, kemudian jangankan cuman keturunan ya, penyakit juga bisa kita lihat di situ. Jadi misalkan kita punya penyakit diabetes nih, kita sekuen DNA kita. Nah, untuk penerapannya tiap orang itu beda-beda. Itu gunanya DNA typing. Itu termasuk juga adanya informasi warna bulu mata, rambut, tinggi badan dan sebagainya. Silakan Pak, lanjut. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu, saya kira di sini juga kan universitas ya, Bapak Ibu yang mungkin tahu apa itu molekuler lebih pintar daripada saya. Di sini kita DNA itu adanya dalam sel, tetapi kita punya sel darah merah. Sel darah merah itu di dalamnya itu ternyata tidak punya inti sel, jadi DNA kita itu tidak ada di situ. DNA kita itu adanya di sel darah putih. Nah, sel darah putih itu punya inti. Kita tanya dong, kenapa sel darah merah nggak punya DNA? Kenapa? Karena sel darah merah itu tidak punya inti sel. Yang punya inti sel adalah sel darah putih. Karena itu DNA itu adanya di sel darah putih gitu, Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak. Nah, ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita pahami. Apa itu, kenapa yang harus kita, istilah-istilah ini yang harus kita tahu. Pertama fenotip. Fenotip kita itu adalah Bapak Ibu bisa lihat sifat fisik yang bisa diamati. Misalkan daun warnanya hijau, gitu kan. Terus kemudian bunga ros itu warnanya merah, kemudian juga rambut orang warnanya hitam, kemudian bola mata warnanya, lensa mata warnanya apa gitu. Nah itu termasuk fenotip. Kemudian ternyata fenotip ini dikendalikan oleh genotip.
Jadi Bapak Ibu bisa bisa beragam karena ada genotip yang beda-beda di antara Bapak Ibu gitu. Kemudian ada juga kita juga perlu tahu apa itu homozigot. Homozigot itu adalah pewarisan alel yang identik dari kedua orang tuanya. Gini, contohnya yang gampang adalah Bapak Ibu punya dua-duanya punya mata coklat. Berarti anaknya itu dominan menurunkan warnanya coklat semua gitu. Tetapi jangan risau, oh anak saya warnanya nggak coklat nih, jadi bukan anak saya, nggak gitu. Nah itu ada yang namanya heterozigot. Heterozigot ini menutupi sifat yang tidak dominan. Jadi misalkan yang satu rambutnya keriting, yang satu enggak lurus. Nah ternyata yang lahir anaknya ini yang keriting, berarti yang lurus ini ditutupi rambutnya oleh yang keriting. Misalkan bapaknya keriting gitu rambutnya, seperti itu contoh gampangnya ya. Nah ini adalah variasi alel. Misalkan yang tadi saya bilang gennya itu warna matanya ada macam-macam kan, kemudian juga rambut juga sama macam-macam. Nah ini alel variasi alel diantara kita semua. Tuh, lanjut Pak. Kemudian kita juga perlu apa sih yang tadi dibilang, kayaknya dari tadi udah dikasih tahu ya. Gen itu apa, kromosom itu apa, DNA itu apa. Jadi saya neranginnya nggak banyak-banyak karena udah lebih jelas kayaknya diteranginnya Pak. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kita bisa lihat ya, sentromer, kromosom itu di dalamnya itu ada seperti Bapak Ibu tahu gulungan layangan. Nah gulungan layangan ini mirip dengan kromosom gitu. Nah, setelah digulung-gulung di dalamnya ini tuh ada ini gulungan benang layangan. Itu di dalamnya ada histon namanya. Histonnya ini adalah membungkus DNA kita. Bayangkan kalau DNA kita dijejerkan itu nggak akan sepulau Indonesia juga nggak akan cukup. karena itu dia digulung-gulung gitu ya, subhanallah ya. Jadi sangat rumit dan complicated ciptaan dari Allah itu ya. Itu hanya kromosom yang tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, tapi kalau pakai mikroskop bisa dilihat. Lanjut Pak. Ya, kita juga mengenal apa itu pewarisan keturunan. Itu ada namanya hukum Mendel. Hukum Mendel itu ada dua, yaitu hukum Mendel segregasi, di mana satu organisme itu dikarakterisasi oleh pasangan alel yang tadi saya bilang, alel variasi alel kayak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah independent assortment. Jadi selama formasi gamet itu nanti akan ada rekombinasi di dalamnya itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah kemudian ini adalah penting ya, karena topik utamanya di sini adalah paternity DNA testing ya. Jadi sampai saat ini untuk mengetahui keturunan itu gold standarnya itu masih DNA, pakai DNA, masih level DNA, dan itu bisa secara akurat mengetahui siapa bapak, siapa ibu. Dan biasanya di forensik itu sangat mudah ya, karena kita pakai primer khusus, dan itu bisa diketahui ini tuh punya siapa yang melakukan itu. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Langsung Pak. Nah kemudian aplikasi apa aja sih untuk DNA testing itu ya. Nah pertama itu crime solving, ada untuk kejahatan, ada atau untuk
victim. Nah, ini banyak, atau untuk serdadu yang perang. Nah, kita punya PR, Pak. Itu kita tuh dapat apa sih namanya, tugas. Dapat tugas itu untuk mau ngapain coba? Mengidentifikasi tes DNA tentara Jepang gitu, pakai DNA testing. Dan tentara Jepangnya itu udah puluhan tahun kan, berarti tinggal kerangka, dan itu DNA-nya sudah udah terdegradasi. Nah, itu fungsinya DNA testing itu powerful. Jadi harapan mereka sih DNA itu bisa dibawa harapan mereka sih tulang-tulang yang ada itu dibawa pulang dan dikremasi, dibalikin ke negaranya dan leluhurnya, seperti itu. Nah, kemudian juga nih yang penting adalah paternity testing. Siapa ibunya, siapa bapaknya gitu. Kemudian juga testing uji untuk imigrasi. Jadi yang tadi dibilang bahwa tes imigrasi ini berkaitan dengan distribusi manusia ya, mulai dari mana, misalkan kita itu nenek moyangnya dari mana itu ada, dan itu ada pengujiannya sendiri gitu, pakai software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sedikit bermain topik ringan, filogeografi. Filogeografi itu kombinasi filogeni dan geografi ya, dimana kelompok laki-laki dari haplogrup yang sama itu bermigrasi, dan tiap kali singgah itu tentu saja berketurunan di situ. Keturunannya itulah yang akan migrasi ke tempat lain. Dari frekuensi alur keturunan itu kita bisa menentukan migrasinya gitu. Di Indonesia itu kita tahu ada klan ya, saya nyebut merek aja lah, Balawi itu mengklaim sebagai Al-Husaini. Nah, ini saya bandingkan dengan Al-Musawi dari India. Apakah migration path-nya itu sesuai dengan profil dari masa lalu? Kita tahu Al-Husaini itu kan keturunan Nabi Ibrahim ya, berarti pasti ada yang lewat Babilonia gitu, dan Mekah dan Madinah gitu. Nah, apakah dari haplogrup G dan J ini mana yang lewat Babilonia dan mana yang lewat Mekah dan Madinah? Sekarang kita mulai. Tentu saja yang tampil G dulu karena dia memang splitnya lebih dari GHIJK itu lebih dulu ya. Kita tunggu. Sudah muncul. Yang ke arah Israel menuju mana tuh? Mesir. Oh, yang J di Jazirah Arab, muter-muter di situ. Kemudian Babilonia. Sekarang yang J menuju ke India, sedangkan yang G sepertinya berakhir di Yaman. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa yang J itu melewati Babilonia, Mekah dan Madinah, sedangkan yang G itu sama sekali tidak melewati Mekah dan Madinah, juga tidak melewati Babilonia. Terserah teman-teman mengartikannya, mana
di antara peta migrasi antara G dan J ini yang sesuai dengan profil peta migrasi keluarga Nabi. Saya rasa cukup di situ aja. Silakan disimpulkan sendiri dan diskusikan. Terima kasih. Santer pemberitaan di media sosial, bahwa hasil tes DNA Sadah Ba'alawi bukanlah dari keturunan Nabi, tetapi memiliki gen Yahudi. Hal ini berdasarkan laporan dari proyek Laboratorium Genetika Family Tree DNA pada hasil tes DNA Ba'alawi, susunan Y-DNA haplogroup-nya adalah G, dan ditemukan kode GPF 3296 yang identik dengan gen Yahudi Ashkenazi, atau YP303 yang identik dengan gen Yahudi Sephardi, atau Yahudi Andalusia. Dari hasil tes DNA tersebut maka masyarakat menjadi yakin, kalau Sadah Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi, dan bahkan bukan keturunan orang Arab. Karena kode DNA-nya adalah GPF 3296 yang tidak termasuk dalam kode Bani Quraisy liter 959, Imam Ali bin Abi Tholib FGC 10500, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 Imam Hussein bin Ali FGC 30416. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad bisa dibuktikan melalui pembuktian ilmiah, yaitu dengan tes DNA. Memang masih muncul pro dan kontra terkait penetapan nasab dengan menggunakan tes DNA. Mereka yang menolak tes DNA, dan tetap bersikuku tidak perlu dilakukannya tes DNA, dan dengan klaim tidak ada kaidahnya dalam Islam. Bahkan disertai klaim bahwa nasabnya sudah sahih, dan cukup diisbat oleh lembaga pencatatan keluarganya sendiri. Dan lembaga tersebut sebagai yang paling valid dalam mencatat nasab keturunan Nabi seluruh dunia. Sedangkan mereka yang menerima tes DNA, dan berusaha tertib untuk mematuhi ketiga kaidah pengakuan nasab kepada Nabi. Artinya, menggali data internal keluarganya, lalu mengajukan isbat internasional terutama ke negara asal leluhurnya, dan dengan bergembira mengajukan wakil-wakil dari keluarganya untuk maju tes DNA. Tentunya publik dengan akal sehat, bisa menilai sendiri mana yang layak diapresiasi dan dipercaya dari kedua golongan tersebut di atas. Sebagaimana kita ketahui pengakuan nasab kepada Nabi, bisa dilakukan dengan tiga hal. 1. Memiliki data internal keluarganya, pencatatan silsilah keturunan, atau nasab. 2. Diakuinya catatan tersebut secara internasional oleh Majelis Naqobatul Ashraf, atau lembaga pencatat keturunan Nabi, secara internasional, terutama dari negara asal leluhurnya. Tentu saja para nakib memiliki database dan referensi, baik kitab atau manuskrip yang menjadi acuan serta disepakati bersama. 3. Diperkuat dengan uji tes DNA, demi mengetahui jalurnya melalui siapa. Apakah dari jalur Al-Hasani ataukah Al-Husaini, keturunan garis lurus laki-laki ataukah bukan. Hal ini dilakukan oleh beberapa nakobah yang bergengsi, misalnya nakobah kerajaan Yordania. Demi untuk kehati-hatian menghindari para pemalsu nasab. Dengan kecanggihan teknologi biomolekuler, akhirnya umat muslim dapat memetakan DNA dari keturunan Nabi Muhammad. Walaupun teknik pemetaan DNA yang dilakukan para peneliti saat ini bersifat mundur ke belakang, dan tidak dapat melihat langsung DNA dari Nabi Muhammad, akan tetapi, teknik ini sudah dapat digunakan untuk membuat suatu template dalam menentukan keturunan dari Nabi Muhammad. Nantinya pemetaan DNA ini diharapkan dapat digunakan untuk menangkap para habib palsu yang memakai nama beliau, untuk mencari keuntungan semata. Dalam penelitian genetika, Y-DNA yang menandakan sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, memiliki kode DNA FGC 10500+. Pada pengembangan selanjutnya, zuriat dari keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS 513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode ITNA FGC 30416. Di antara ulama yang setuju dengan tes DNA dijadikan dasar penetapan nasab, adalah Syekh Umar Al-Zaid, di mana di dalam salah satu wawancara beliau meragukan kesyarifan keluarga Ba'alawi yang berada di Hadramaut. Yang menjadi dasar keraguan beliau adalah,
Berdasarkan hasil tes DNA diketahui bahwa para Sadah Ba'alawi Hadramaut memiliki kode G, di mana kode tersebut bukanlah untuk keturunan Nabi, dan bahkan bukan keturunan Arab. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan beliau berikut ini. أنا اعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله، واعذرني من الأسماء. عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. Pembahasan tentang kesahihan nasab Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad dari jalur Abdullah atau Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir sebenarnya sudah lama dilakukan. Namun isu tersebut kembali mencuat ke permukaan setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam penelitiannya menemukan bahwa nasab Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah tertolak atau tidak sahih. Jauh sebelum penelitian tersebut, Nakoba Internasional dalam websitenya yang bernama Nakoba Al-Ashraf Al-Talibin fi Al-Alam Al-Islami telah menuliskan tentang batal atau tidak sahihnya nasab Balawi Hadramaut Yaman sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tulisan tersebut ditulis oleh Dr. Yasin Al-Kilidar Al-Radawi Al-Mosawi Al-Hosaini. Hampir sama seperti dalam hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin, bahwa ketidaksahihan nasab Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah bersumber pada sosok Ubaidullah yang menurut klaim Balawi, bahwa beliau adalah putra dari Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak kutipan dari tulisan Dr. Yasin Al-Kilidar Al-Radawi Al-Mosawi Al-Hosaini, yang sudah kami alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia untuk lebih mudah dipahami. Ketidakabsahan nasab pemohon Kamal Al-Haud, ketidakabsahan nasab Ba'alawi di Yaman. Klaim Kamal Al-Haud bahwa dia adalah keturunan Husaini. Dia telah mengaitkan silsilah nasab palsunya dengan Alawi Al-Hadrami yang palsu juga. Kami tahu dan semua ahli nasab juga tahu, bahwa ada bukti konklusif yang jelas dan eksplisit untuk membatalkan klaim garis keturunan Alawi, keturunan Sayyidina Ali, dan Al-Hashemi dari Ba'alawi Hadrami. Silsilah nasab mereka, Ba'alawi Hadrami, mutlak dan tidak pernah terhubung dengan silsilah Alawi Al-Hashemi. Klaim mereka, Ba'alawi Hadrami, sudah diketahui oleh seluruh umat, dan itu termasuk klaim dari orang-orang Syiah tentang kepalsuan dan sumpah palsu terhadap keluarga Muhammad. Sehingga mereka menularkan kepada rakyat tipu muslihat mereka, dengan amanah yang dituduhkan dalam pemikiran mereka yang sesat dan menyimpang. Keluarga Ba'alawi, dan mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman, dan mengklaim menurut dugaan mereka, bernasab kepada Alawi bin Ubaidullah, bin Ahmed, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Aridi, bin Imam Jafar Al-Sadiq alaihis salam. Silsilah mereka tidak sah menurut apa yang dinyatakan dalam buku-buku induk tentang nasab. Al-Fahru Al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Shanjaroh Al-Mubarakah, Ahmed bin Isa memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidullah. Demikian juga, tidak seorang pun ahli nasab yang mutabar yang menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa mempunyai anak yang bernama Ubaidullah. Di antara ulama ahli nasab yang menyatakan hal itu adalah Al-Nasaba Al-Sarif Ibnu Al-Taktaki dalam kitab Al-Ashili, Silsilah Ibnu Muhana Al-Ubaidli dalam kitab Al-Tazkirah. Mereka semua sepakat akan hal itu, bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidullah. Hingga Ibnu Anbah yang mencuri kolom silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan mengaitkannya dengan dirinya sendiri dalam kitab Umdat Al-Tolib, setuju dengan mereka. Oleh karena itu,
klaim sebagai silsilah keturunan Sayyidina Ali dari Ba'alawi adalah tidak sah dan salah. Dan dengan batalnya nasab tersebut, maka dugaan nasab dari pemohon Kamal Al-Haud yang mengklaim masih keturunan Sayyidina Ali dan apa yang disebut oleh Naqobah Lebanon dibatalkan. Kedua, ketidakabsahan nasab Ba'alawi dengan bukti sejarah dan apa yang menjadi kesaksian para sejarawan. Selain apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab induk nasab yang membuktikan ketidakabsahan nasab Ba'alawi, yang dibuktikan oleh para ahli sejarah adalah bahwa leluhur Ba'alawi berasal dari Irak, di mana ketika itu Yaman merupakan lahan subur bagi penyebaran ajaran Syiah, dan mengklaim garis keturunan Hasyemi memberikan kedudukan dan status yang tinggi kepada siapapun yang mengklaimnya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini, dan banyak orang yang berpura-pura mengklaim garis keturunan Alawi, keturunan Sayyidina Ali, untuk mendapatkan keuntungan darinya, dan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia dan prestise di antara orang-orang, dan inilah yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin Syiah Imamiyah selama berabad-abad yang lalu. Bahkan saat ini, banyak dari mereka dianggap sebagai referensi dan pemimpin aliran. Sebaliknya, banyak dari mereka telah menjadi rujukan, orang suci, dan gerbang tertinggi untuk bisa sampai kepada Sang Pencipta ketika mereka mengikuti mereka. Dan jika Anda menelusuri silsilah nasab mereka, Anda akan menemukan mereka yang sampai saat ini dikenal sebagai orang Persia, Hindu, Tatar, Turkmenistan, atau Askenazi. Ulama yang menyangkal klaim palsu nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah Husain bin Abdul Rahman Al-Ahdal, yang berkata dalam kitab Tufat Al-Zaman, halaman 143. Dan Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang datang dari Irak ke Yaman, dengan saudara laki-laki atau sepupu, dengan tujuan untuk mendapatkan kehormatan. Keturunannya adalah keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Dengan itu, maka Husain bin Abdur Rahman Al-Ahdal memperjelas bahwa kakek Ba'alawi yang mereka bernasabkan kepadanya dengan sengaja ingin mendapatkan kehormatan. Artinya, mengklaim kehormatan dan mengklaim nasab yang terhormat. Dan ini disampaikan oleh sejarawan Yaman, Al-Aqwa, dalam kitab Hijr Al-Ilm dan Ma'akilah halaman 606, dan dikomentari dalam catatan kaki atas perkataan Husain Al-Ahdal. Artinya menasabkan dirinya kepada Ali bin Abi Thalib. Imam Yaman, Mukbil bin Hadi Al-Wadi mengatakan dalam kitab Sa'ak Al-Zelsal halaman 41. Ada motif bagi mereka untuk mengklaim garis keturunan terhormat ini, yaitu penghormatan orang Yaman terhadap mereka. Yang ini berasal dari Dailam, yang ini dari Irak, dan yang ini dari Madinah. Ketika mereka sampai di Yaman, mereka menemukan orang-orang Yaman memuliakan Ahl Al-Bait, dan mereka adalah pembawa klaim garis keturunan yang terhormat. Jadi siapa yang bisa membuktikan kepada kita garis keturunan Abi Al-Fat Al-Dailami, yang meninggal pada tahun 444 Hijriah, yang mengumpulkan tentara dan merusak Sa'ada. Hingga beliau, Mukbil bin Hadi Al-Wadi, berkata, demikian pula siapa yang dapat membuktikan silsilah kakek dari keluarga Ba'alawi, keluarga Bait Al-Ahdal, dan keluarga Al-Qudimi, karena mereka bertiga meninggalkan Irak. Dia mempertanyakan dan menantang garis keturunan mereka, keluarga Ba'alawi, dalam kitabnya Al-Baits ala Sarhi Al-Hawadis halaman 133. Ini adalah apa yang orang-orang mereka katakan. Al-Somai menyebutkan dalam kitab Tarjamat Al-Alama Mukbil Al-Wadi, manfaat, Syiah menyusup ke Yaman, Al-Hadi datang dari Al-Ras menuju Al-Madinah, dan keluarga Ba'alawi serta keluarga Al-Sakaf datang dari Irak. Dan apa yang mengungkapkan semua episode seruan palsu untuk Ba'alawi menjadi bagian dari garis keturunan Sayyidina Ali, yang merupakan bukti kuat untuk merontokkan narasi Ba'alawi dengan mengklaim bernasab kepada Ali bin Ahmed bin Isa, dan klaim mereka yang bernasab dengannya, serta klaim perpindahannya ke Yaman. Inilah yang masuk dalam warisan sejarah dan pribadi keluarga Al-Kabiji Al-Husaini Al-Najafi, yang bernasab kepada Ali bin Ahmed bin Isa, yang menyebutkan bahwa Ahmed bin Isa dikatakan bahwa dia telah beremigrasi dari Baghdad ke Indonesia pada tahun 313 Hijriah. Kitab Al-Asyair Al-Arabiyah fi An-Najaf Al-Asrof oleh Naji Wada'a Al-Saris. Tetapi Ba'alawi mengklaim bahwa dia hijrah bersama putranya yang diduga bernama Ubaidullah dari Basrah ke Hadramaut. Telah menjadi jelas bahwa kakek moyang mereka,
yang mengklaim bernasab kepada Sayyidina Ali, mengklaimnya secara salah, fitnah, dan bohong. Untuk mendapatkan status dimuliakan di antara orang-orang, hingga bahkan kepalsuan dan kepalsuan muncul di pundak mereka. Perlu disebutkan bahwa klaim palsu dari garis keturunan Al-Husaini ke Balawi datang sangat terlambat, karena kami tidak menemukan dan tidak ada peneliti yang menemukan satu penulis pun yang menyebutkan dugaan garis keturunan Al-Husaini. Mereka mengklaim bahwa dia hidup di abad keempat Hijriah, sebelum abad ini, dan sesuai dengan periode waktu di mana mereka mengklaim kedatangan kakek moyang mereka ke Yaman. Yang menunjukkan keabsahan dari apa yang para peneliti sebutkan tentang mereka, bahwa klaim palsu mereka atas silsilah nasab terhormat datang sangat terlambat. Padahal, Ahmed bin Isa, yang menyertai ini, adalah adanya bukti-bukti relatif dan sejarah yang meyakinkan, yang merontokkan dugaan nasab mereka secara menyeluruh dan terperinci, seperti yang telah kami sebutkan di awal penelitian. Dan dengan membatalkan nasab Ba'alawi, kepada pemohon bernama Kamal Al-Haud bernasab, maka batal pula klaim nasab sebagai keturunan Nabi, atau menisbatkan nasabnya kepada Sadat Al-Husaini. Demikian tadi adalah keputusan dari Nakoba Internasional seperti yang ditulis oleh Dr. Yasin Al-Kilidar Al-Radawi Al-Mosawi Al-Husaini, yang menetapkan bahwa nasab Ba'alawi adalah tidak sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad.